Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya bersama Pemprov DKI Jakarta menyiapkan jalur sepeda sementara atau pop-up bike lane sepanjang 14 km di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Jalur pesepeda dan kendaraan bermotor itu akan dibatasi menggunakan traffic cone. Seperti apa jalur sepeda itu? Langsung saja kita bergabung dengan Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar dari Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Ya, Amanda, seperti apa jalur sepeda pop-up bike lane tersebut? Iya, Patricia dan juga pemirsa, di Sub DKI Jakarta beserta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memang mengaku bahwa adanya peningkatan volume pengguna bersepeda di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi yang telah diberlakukan di wilayah DKI Jakarta. Dan memang untuk meminimalisir adanya kontak langsung atau interaksi langsung antara para pejalan kaki dan juga para pengguna sepeda, tentunya pihak Disub DKI Jakarta juga telah membuat jalur sepeda sementara atau pop-up bike lane. Tentunya ini dibuat agar meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19. Memang pembuatan jalur ini dilakukan sepanjang 14 km yang telah tersebar di jalanan sepanjang Sudirman Tamrin dan tersebar untuk kedua arahnya. Untuk itu juga dibuat di ruas jalan tersebut dikarenakan ruas di jalanan Sudirman Tamrin ini lebih tinggi dilakukannya atau para pengemudi sepeda lebih tinggi dibandingkan dengan ruas-ruas jalan lainnya, dan ada juga banyak berdiri perkantoran sehingga pekerja ataupun masyarakat lebih menggunakan sepeda untuk aktivitas mereka sehari-hari. Tentunya jalur khusus sepeda ini disiapkan pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masa transisi dengan menggunakan jalur kendaraan bermotor. Tentunya meski berada di jalanan protokol, pesepeda ini tidak akan bercampur dengan kendaraan bermotor lainnya dikarenakan memang pihak dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dan juga dari Disub DKI Jakarta telah menyediakan pembatas yaitu dengan menggunakan traffic cone. Tentunya jalur bersepeda sebelumnya juga ditempatkan di trotoar. Ini berarti memang satu jalur dengan para pejalan kaki. Tujuannya penyediaan dari jalur sementara ini adalah untuk menghindari papasan ataupun interaksi langsung antara para pengemudi sepeda dan juga para pejalan kaki sehingga tidak terjadi interaksi langsung bila mana antara pengguna angkutan umum yang akan turun dari halte ataupun dari stasiun MRT dengan para pesepeda yang tentunya di sana membuka peluang untuk penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Tentunya pembuatan dari jalur sepeda sementara ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang tetap sehat, produktif di dalam masa pembatasan sosial berskala besar masa transisi. Dan berdasarkan pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo ini juga menyatakan bahwa memang sebelumnya telah melakukan uji coba terlebih dahulu dan disepakati waktu operasional, yang mana waktu operasional ini untuk di Senin sampai hari Jumat ada 2 shift, yaitu di pagi hari akan dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi dan untuk sore hari akan dimulai pada pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Dan untuk di hari-hari libur seperti hari Sabtu akan dimulai shift pertama yaitu dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi dan untuk di sore akan dimulai pada pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Dan untuk di hari Minggu juga akan mengikuti jadwal dari Car Free Day sendiri dan untuk sore hari juga sama dengan pada hari Sabtunya yaitu akan berakhir pada pukul 7 malam. Tentunya dengan demikian traffic cone nanti pembatas antara jalur sepeda dan juga jalur kendaraan bermotor ini selanjutnya akan dipinggirkan pada waktu atau pada selesai waktu operasional diberlakukannya jalur sepeda sementara ini. Tentunya pada waktu-waktu tersebut arus lalu lintas juga cukup deras dan kendaraan memang mulai padat. Patricia. Ya, Amanda, lalu bagaimana kemudian aturan pengguna sepeda yang keluar jalur atau yang melanggar? Iya, Patricia, terkait dengan hal itu memang bagi pesepeda yang tidak menggunakan jalur pesepeda yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta memang dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan pasal 299 UU nomor 22 tahun 2009 tentang UU LAJ, di mana hukuman tersebut akan denda sebanyak Rp100.000 dan pidana kurungan selama 15 hari. Berdasarkan pernyataan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo juga menyatakan bahwa memang menghimbau kepada para
pengguna sepeda agar menggunakan jalur yang telah disediakan. Tentunya ini memang beberapa hari yang lalu masih ada pesepeda yang tidak menggunakan jalur yang telah disiapkan. Tentunya ini sangat berbahaya, di mana mereka ini mengambil jalur tengah menyelip di antara kendaraan-kendaraan. Tentunya ini dapat memicu adanya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan pernyataan juga dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa memang pembatas jalur sepeda ini bersifat sementara, manakala memang pembatas jalur ini dapat dirubah atau dapat diganti sesuai dengan kondisi lalu lintas yang ada. Dan Disub juga terus akan mengevaluasi kebijakan rekayasa lalu lintas yang dibuat selama pembatasan sosial berskala besar masa transisi, tepatnya yaitu pemberlakuan jalur sepeda sementara ini, dan laporan evaluasi tersebut akan disampaikan langsung kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang akan dilakukan secara rutin pada setiap pekannya. Demikian Patricia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amanda untuk laporan langsung. Pemirsa, itu tadi Putri Amanda dan juru kamera Yusuf Fajar melaporkan langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.